Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alfia Husnul dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas PAI 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas remedial UTS dari mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu yang saya hormati Bapak Nur Hasan, SPD, MPDI. Nah teman-teman, sesuai dengan tugas yang sudah diberikan dari dosen pengampu, untuk tugas remedial UTS ini yakni memperagakan atau mempraktikkan salah satu dari strategi pembelajaran. Nah yang saya pilih itu strategi kolaboratif learning. Jadi strategi kolaboratif learning ini menitik beratkan kepada kelompok belajar gitu. Jadi pendidik atau guru menugaskan atau membentuk suatu kelompok kepada siswanya, yang mana dalam satu kelompok tersebut tentunya harus seimbang, ya, harus diperhatikan terlebih dahulu antara murid yang mungkin mempunyai daya aktif yang tinggi, daya semangat belajar tinggi, dengan murid yang semangat belajarnya itu rendah. Jadi itu tidak boleh dibedakan, justru itu harus malah disatukan, karena supaya salah satu manfaat dari strategi kolaboratif learning ini pun salah satunya itu agar teman-teman yang mungkin mempunyai semangat belajar yang rendah bisa terpengaruhi, bisa terbawa suasananya oleh teman-teman yang mempunyai semangat yang tinggi. Nah selain itu, manfaat dari strategi kolaboratif learning ini tentunya antara satu sama lain di antara siswa dalam suatu kelas tersebut akan menjadi lebih erat tentunya, karena di situ mereka berkelompok dan mereka akan saling tukar pikiran gitu. Jenis strategi kolaboratif yang akan saya terapkan atau yang akan saya praktikan di sini yaitu TGT, yang mana TGT itu singkatan dari Times Game Tournament. Nah, di sini kelompok nanti akan berlomba dengan kelompok lain yang tentunya sudah disesuaikan kapasitasnya yang sudah saya sebutkan di awal gitu tadi. Terus nanti penilaiannya akan diambil didasarkan pada nilai yang diperoleh oleh suatu kelompok tersebut, seperti itu. Dan ini dia prakteknya, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini mata pelajaran akidah akhlak. Nah, Ibu nanti bakal jelasin ada akhlak terpuji dan juga ada akhlak tercela. Nah, nanti anak-anak semuanya mohon diperhatikan dan juga jangan lupa dicatat materi yang Ibu sampaikan. Oke. Jadi itu ya yang tadi Ibu jelaskan tentang akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Beberapa contoh dari akhlak terpuji itu ada bersikap jujur, lalu adil, terus amanah, sopan, seperti itu. Lalu ada juga contoh dari akhlak tercela. Akhlak tercela itu seperti berbohong, terus membuli temannya, itu tidak boleh ya anak-anak. Anak-anak jangan sampai bersikap seperti itu. Nah, sekarang Ibu ada games nih. Jadi anak-anak semuanya nanti membuat kelompok terlebih dahulu. Oke, sudah? Oke, siap. Di sini ada 4 kelompok ya. Nanti Ibu bakal buatkan kotak-kotak di sini. Oke, nah nanti kotak-kotak. Jadi di sini ada akhlak tercela dan juga akhlak terpuji. Cara mainnya gimana, Bu? Jadi nanti cara main gamesnya itu setiap kelompok maju ke depan memberanikan diri untuk menulis salah satu contoh dari entah itu akhlak terpuji atau akhlak tercela. Jadi nanti kalau misalkan kelompok tersebut banyak maju ke depan, nanti bakal banyak juga mendapatkan poin atau mendapatkan bintang. Jadi di sini nanti anak-anak berlomba untuk saling maju ke depan. Oke? Nah, itu tadi salah satu praktek dari strategi kolaboratif learning yang sudah saya pahami dan sudah saya pelajari dari mata kuliah strategi pembelajaran ini. Jadi apa yang bisa diambil dari video tadi sebelumnya yang sudah saya praktekkan itu, jadi dengan kita membuat kelompok, kita membuat ada sedikit perlombaan seperti itu, jadi anak-anak tuh akan lebih merasa tertantang gitu, dimana di situ ada seolah-olah saingannya gitu. Jadi kan anak-anak biasanya kalau seperti itu merasa ingin menang lah gitu. Jadi mau gak mau mereka harus gimana caranya mereka dengan kondisi yang seperti dibuat seperti tadi gitu, mereka mau gak mau sama kelompok itu harus kompak dan harus berebutan mengisi ke depan gitu, agar nama kelompok mereka itu mendapatkan banyak bintang atau mendapatkan banyak poin di depan, seperti itu. Jadi mungkin yang tadi saya sempat praktekkan itu lebih relevan di pembelajaran anak SD atau anak madrasah, atau boleh juga di anak SMP kelas 8 atau kelas 7 seperti itu. Jadi itu akan lebih menyenangkan gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya menjelaskan
sekedar kayak menjelaskan ada akhlak terpuji, akhlak tercela, lalu kita hanya menanyakan misalkan Fulan tolong akhlak terpuji contohnya apa, itu kan cenderung boring lah gitu ya pembelajaran seperti itu. Jadi kita menggunakan strategi collaborative learning dengan media mungkin bisa menggunakan papan board seperti itu. Jadi nanti anak-anak maju ke depan menuliskan beberapa contoh akhlak terpuji dan juga akhlak tercela kalau lebih seperti itu. Dari situ semangat belajar anak-anak pun akan meningkat gitu, karena hal itu mungkin tidak biasa dilakukan gitu. Itu kan juga berupa games gitu ya, namanya anak-anak pasti seru gitu kalau misalkan ada game. Nah, kurang lebihnya mungkin seperti itu praktek strategi pembelajaran kolaboratif dari saya Alfi Ilmi Husnullah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.